Kisahnya atau ceritanya bisa bebas PPN, bahkan sampai 70 tahun. Ya, siap-siap beban masyarakat Indonesia makin meningkat lantaran sinyal pajak bertambah nilai atau PPN akan jadi dinaikkan pada tahun 2025 menjadi 15%. Selamat datang di episode spesial kita kali ini. Kita akan berbicara tentang sebuah keistimewaan yang mungkin tidak semua orang tahu. Terutama di tengah polemik kebijakan kenaikan PPN 12% yang akan efektif 1 Januari 2025. Tapi ada satu kota di Indonesia yang bebas dari kenaikan ini, ya, itu dia Batam. Apa yang membuat Batam spesial? Yuk kita mulai. Kita mulai dari tahun 1985 ketika Indonesia pertama kali memperkenalkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini diberlakukan hampir di semua transaksi, baik barang dan jasa, untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, seiring berjalannya waktu, tarif PPN terus berubah. Dan baru-baru ini pemerintah mengumumkan bahwa tarif PPN akan naik dari 11% menjadi 12%. Tentu saja ini pukulan yang berat bagi masyarakat. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai kalangan. Bayangkan, tiap pembelian barang atau jasa akan semakin mahal, apalagi di tengah tekanan ekonomi. Kenaikan menjadi isu besar. Tapi ternyata di tengah polemik ini, ada satu daerah di Indonesia yang sejak lama sudah bebas PPN. Itu adalah Batam. Bagaimana kisahnya atau ceritanya Batam bisa bebas PPN? Bahkan sampai 70 tahun. Kisah ini dimulai tahun 2007. Saat itu pemerintah melihat potensi besar dari posisi strategis Batam. Dekat dengan Singapura, Malaysia, serta berada di jalur perdagangan internasional. Maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007, Batam resmi ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau yang sering disebut free trade zone. Artinya semua apa? Artinya semua barang yang masuk ke Batam tidak dikenakan PPN maupun PPNBM hingga bea masuk. Istimewa sekali, bukan? Bahkan kebijakan ini berlaku selama 70 tahun, mulai dari tahun 2027. Jadi sejak tahun 2007, Batam menjadi surganya pajak di Indonesia. Jadi tujuannya apa? Keistimewaan ini tidak hanya menarik perhatian investor, tapi juga menciptakan berbagai peluang ekonomi bagi masyarakat. Batam, barang-barang elektronik semakin murah, kendaraan juga murah, hingga bahan baku industri bisa diakses dengan harga lebih murah. Baik itu industri manufaktur, galangan kapal, pariwisata, dan logistik, pastinya akan berkembang pesat di kawasan ini. Tidak heran Batam menjadi salah satu motor ekonomi utama di Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional. Tujuannya apa? Agar menjadikan Batam lebih kompetitif di pasar global, sementara daerah lain harus menyesuaikan diri dengan kenaikan PPN hingga 12%. Namun Batam melenggang dengan bebas. Tapi tentunya kebijakan bebas PPN ini seperti dua sisi mata uang. Keistimewaan ini juga punya tantangan. Pemerintah harus ekstra ketat dalam mengawas untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas bebas pajak ini. Bisa saja terjadi penyelundupan barang atau manipulasi dokumen. Selain itu, meskipun bebas PPN, harga barang di Batam tidak selalu murah karena ada faktor lain seperti biaya distribusi, margin pedagang, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, kebijakan ini harus tetap dipertahankan dong, agar terus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Batam. Dengan berbagai insentif yang diberikan, Batam punya peluang besar menjadi pusat perdagangan internasional yang modern, kompetitif, dan berkelanjutan. Bayangkan, kita berada di tahun 2077. Saat itu Batam mungkin sudah menjadi salah satu kota perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Mudah-mudahan aja, doain. Dan semuanya dimulai dari keputusan strategis di tahun 2007 yang lalu. Itulah kisah keistimewaan Batam yang bebas PPN. Selama 70 tahun, sebuah kebijakan yang tidak hanya menguntungkan bagi Batam, tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kita kali ini. Jangan lupa bagikan cerita ini kepada teman-temanmu dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa kalau ada komentar tulis di bawah.